balik lagi di indukan sih bang. Kadang kalau indukannya emang genetiknya udah duduk, bisa sampai 50-60% itu grade A? punya harga. Oke, Punya harga. Nah, kalau buat Bang Marcu, kira-kira? Ya betul, memang genetik itu berperan banget untuk hasil ikan kita. Kalau biasanya kalau kita memang breeding indukan yang grade-nya bagus, bisa dibilang grade A, itu anakannya memang bisa 50% ke atas. Tapi kalau kita yang ikan yang biasa-biasa saja, karena nggak punya product knowledge, jadi kita sama barang kita nih nggak punya ilmunya. Kalau ketika kita punya barang multi, kita bisa jelasin sedetail mungkin segala macamnya. Kenapa bisa mahal gitu kita bisa ikannya? kasih jaminan, kita bisa kasih garansi segala macamnya. Wah, orang pasti mahal pun percaya. Dibanding kita bang, ini kan apa? Oh, ini multi berapa? 70.000. Di sana 30.000 bang. Ya beda di sana, kita cuma beda. Orang nggak percaya, makanya ya harus Jelasin bahwa sedetail kenapa. mungkin. Dan kalau orang bilang, bang sekarang kan susah pemula buat jualan ikan, buat segala macamnya di dunia cupang. Ya sama, gue juga dulu berangkat dari pemula. Kalau orang rata-rata nih bang ya pada ngomong, Pemula pengen instan. iya, orang pada ngomong begini, lu mah enak, udah ada nama, bisa jualan gampang. Sekarang gue balikin. Kalau lu ngerasa nama besar itu penting, kenapa nggak lu kejar? Dan mereka pasti rata-rata bakal jawabnya susah bang. Nah itu yang dulu gue rasain. Sama ya bang, Itu semua proses yang dulu ya. gue rasain. Cuma bedanya gue ngejalanin proses, semangat, kerja keras, belajar terus, sampai akhirnya dapat momennya kita naik. Kalau kita cuma ngeluh, mana bisa naik tapi nggak ada kerjanya. Tuh dia, tuh lu harus pelajarin semuanya tuh. Iya. Masa main ikan baru 3 bulan pengen ngejual harga jutaan, kan kayak yang udah main ikan di atas 5 tahun atau kesian yang 5 tahun lah, dia udah capek. dengerin buat Bang Dome Beta Farm. Jadi dengerin apa yang barusan disampaikan oleh Pak Haji Dome. Ya, gimana Pak Haji Dome tadi sarannya buat Dome Beta Farm? Baru jual 3 bulan jangan ngarep ikan jutaan. Baru 3 bulan pengennya harganya kayak yang udah main ikan di atas 5 tahun. Jadi ada saya punya teman namanya Harus tahu Dome Beta Farm, dia gitu, dia bingung jualan. Nih Pak Haji Dome ngasih nggak tahu dijual saran. katanya. Dia ngasih saran buat dia sendiri. Dibiarin aja udah. Nggak dijual dah. Tapi saran gue sih satu bang, maksudnya Iya. ketika lu mau di dunia usaha apapun sih zaman sekarang, lu harus aktif di dunia online ini. Tetap ya, di dunia online. Siapapun orangnya, lu nggak suka karakternya, tapi lu harus akuin kalau mereka jago jualan, mereka pinter di dunia Nah, yang belajar, kita belajar. gelutin, ya belajar. Jangan, gue mah nggak suka sama dia tuh orangnya suka pamer segala macam. Oh nggak bisa, kalau gue nggak bisa bang, kalau gue nggak bisa. Lu nggak suka sama karakter dia, itu urusan lu. Tapi gue di sini Kan di ilmunya, dunia kan gue butuh ini, ilmunya. iya gue butuh ilmunya. Kalau emang karakter yang lu nggak sukanya, ya udah, jangan sampai keseluruhan orangnya dibenci. Jangan dipukul rata. Iya. Makanya gue selalu bilang relasi sebisa mungkin nggak ada musuh dah. Nanti kalau kita udah sering update di online, offline-nya mah tetap ngikutin ya, Bang? Tetep Kalau bakal offline-nya ngikutin, nanti Bang. ngikutin ya. Orang tuh pasti kayak di sini. Gue nggak pernah mikirin angka followers, subscriber. Pokoknya di YouTube bang, gue mana pernah sih, ayo subscribe aja. Lu mau nonton silakan, lu mau dislike silakan, lu mau nggak subscribe silakan. Gue cuma mau dapat penonton yang niat, meskipun itu 100 orang, itu target gue. Faedahnya berarti ya. Buat Iya. share aja ya tujuannya. Tapi alhamdulillah dengan konsistensi perlahan ya naik juga bang. Tidak akan mengkhianati ya Bang ya. Cuma ya bisa nggak konsistennya ini. Kan sabar. Nah, kita mau kerja lebih keras gak nih untuk ngurangin masa nongkrong, main segala macem. Pasti bakal bilangnya susah. Pasti bakal bilangnya
males ya gimana. Sekarang untuk saat-saat ini ya kita nikmatin aja kayak gini. Betul bang, nikmatin dan pelajarin terus. Terus Sekarang belajar. sampai kita belajar. Apa namanya itu? Breed ikan yang lebih berkualitas lagi. Gitu kali istilahnya, kita upgrade kualitas ikan kita bang, biar harganya bisa naik. Benar. Nah untuk menurut Bang Awan sendiri, kalau satu breedingan nih, kita satu ngebreed, satu pasang, untuk dapat kualitas saya grade A-nya lah gitu, kira-kira berapa persen sih Bang yang bisa ikan nilainya di atas ratusan lah? Balik lagi di indukan sih bang, Iya. kadang kalau indukannya emang genetiknya udah duduk bisa sampai 50-60% Itu grade A? punya harga. Oh, oke, Punya harga. Ah. Nah kalau buat Bang Marcu, kira-kira Ya betul. Memang genetik itu berperan banget untuk hasil ikan kita. Kalau biasanya kalau kita memang breeding indukan yang grade-nya bagus, bisa dibilang grade A, itu anakannya memang bisa 50% ke atas. Tapi kalau kita yang ikan yang biasa-biasa saja, bisa dibilang ternak, ya. grade D lah. Kadang saya pun suka jual grade D. Grade D yang seperti apa sih? Kalau grade D-nya saya contoh FCCP, cuma dia biasanya FCCP kan saya red head ya kan. Itu masih putih. Bang Awan pernah lihat saya jual berapa duit, Bang? Ya. Ya, Ah. saya murah sekali kalau nggak salah jual 40.000. Itu grade D saya. Itu kalau misal di breeding paling tidak 20% masih dapat lah yang grade A-nya. Seperti itu. Jadi itu kembali grade ke D? Iya. Kalau grade C harganya? apanya? Kalau untuk harga? Harga. Nah, Grade C berapa? Oh, oke, kalau bicara kualitas. Iya, paling kalau yang contoh A itu paling saya jual di 700 ribuan. Yang A, yang B-nya mungkin 500. kalau menang kontes? Kayaknya sih kalau saya nggak gitu-gituan sih, Bang. Nggak terus menang kontes jadi 10 juta. Enggak lah. Yang Jackpot itu ya. yang apa ya? Saya menyesuaikan aja lah. Bener. Kalau gua tetap manusiawi sih bang, gua Manusiawi. nggak mau jual ikan yang sampai Puluhan juta iya, Ya, walaupun bisa. masih yang masuk akal lah. Contoh Dan, paling dan nggak nurunin harga yang penting. contoh tadi semisal ini ikan ini aslinya 700, begitu menang kontes ya kalau saya jual 1.000 ya wajar gitu loh. Nggak 1.000? langsung jadi 5 juta. Oh, kirain jadi 20 juta gitu. Nah makanya pentingnya belajar kita Ya, tahu-tahu ikan-ikan yang masuk kelas fancy itu bang. Ini sekarang multi nih. Iya. Kemarin dapat sekitar 1 ekor tuh. Iya. Bahasanya yang balance dah. Ya. Ini kayaknya kalau diposting bakal yang banyak yang nanya. Bener, ketika kita posting ada orang berapa bang? 600. Udah bang, deal. Sekali nanya tuh ya? Semudah Sekali nanya. itu. Waduh. Tapi kan bukan masalah semudah itunya, maksudnya kita Ya pelajarinya. banyak juga ikannya juga. Iya. Ikan Yang mahal ilmu. Nah, itu tahu. Maksudnya kalau memang ikan kita memang udah bagus, cara teknik fotonya tadi udah bagus, media untuk kita fotonya bagus atau video, dengan semudah itu begitu kita posting orang udah tahu oh ini berkualitas. Tapi kalau ikan kita bagus, Marcu aja belum bisa ngambil. Jadi saya ayo yang mau beli nih segini ya kan, burem segala macem. Bang Marci ngomong-ngomong, ini kok jadi punya YouTube sendiri? Dibahas. Dibahas. Ini Nggak apa-apa. lagi coba-coba. iya. Makanya namanya Coba Alay, lagi. Coba Gimana nggak lu coba kalau lu mau tahu hasilnya? Iya bener-bener. Soalnya pernah datang. Iya. Beda. Siap. Gak apa-apa lah. Manusiawi. Gue seneng banget kalau orang-orang bikin konten semangat. Tetap proses dan Di sini belajar. ya, di sini Bang Indra sekarang udah mau monetize dikit lagi. Oh, Bang iya. Nino, Ede. semua selama di dunia cupang gue mah daripada komen negatif ya seneng lah. Ada orang jual 50 juta ikan, masa dia nyinyirin bang? Dia kan sama satu frekuensi sama kita jualannya. Ya menurut lu gimana yo? Kalau untuk ikan-ikannya sekarang nih, Kenapa ikan perkembangannya, lu nyimak nggak sih dari tadi kita ngobrol? Kacau Lu nih. lagi mikirin perutnya. Gua lagi mikirin ini gua mau ngonten idenya apa. Dia mau langsung dapat. Lu langsung reaktif. Iya. Aduh. Apaan. Lu jualan ikan nggak di rumah? Enggak, Enggak. tapi gua breed. Wah. Ya, nah kalau menurut lu satu ngebreed ikan itu berapa persen untuk dapat grade A-nya? Tergantung balik lagi ke indukan. Kalau selama ini gue pernah yang waktu itu gue tanya di TC Om, Iya. ya kan, nama Mawan itu kok ikan gue kok dikit, gitu kan. Nah berarti gue lihat lagi indukannya Om. Ternyata indukannya
kurang Genetiknya berumur. kurang. Oh, umurnya kurang. Umurnya kurang dan akhirnya jadi dikit. Nah. Dan grade-nya juga nggak ada malah. nah ini sekarang nih yang lagi di-breed di rumah. Iya. Kemarin alhamdulillah dapat indukan bagus dan akhirnya juga maksimal, dan yang gua lihat grade-nya ya adalah di atas 20% untuk grade A-nya gitu. Jadi tergantung balik lagi ke genetik sama ke umur ikan itu sendiri gitu. Jadi bukan contek-contekan, tapi memang itu yang sebenarnya. Ya, Bang. Pengalaman. Kalau saya mah jangan ditanya, saya justru mau nanya. Oh, gitu. Tadi kan udah pada bilang nih, Ya, persentasenya tergantung genetik dari sama umur indukan usia. sama usia. Ya. Nah terus apa perlu? Kita punya genetik female dan male-nya udah genetik bagus. Perlukah settingan? Kalau kita salah setting antara female dan male, apakah anaknya akan tetap banyak atau nanti hancur? Kalau settingan dari indukannya, kalau gue lebih ke warna sih bang, warna sama ekor. Combine ya, combine Iya. dari itu semua Maksudnya ya. kalau emang kita main di beberapa jenis ya kita pelajari, misalkan kita main di multi ya kita cari indukannya yang sebisa mungkin balance warnanya. Karena itu kan yang punya nilai tinggi nih di pasaran. Jadi kita setting ikan yang sama-sama warnanya balance kalau gua pribadi bang ya. Jadi untuk diterusin nanti dapat keturunannya. Karena untuk dapetin yang balance itu meskipun indukannya balance paling kayak dapat 2 sampai 5 ekor tuh udah wah itu jackpot banget dah. Tapi harganya luar biasa. Harganya luar biasa. Jadi kalau gua untuk settingannya lebih ke warna bang sama ekor. Kan ada yang bilang juga kalau strong color ditemuin sama strong color nanti anaknya banyak beginilah. Oh enggak. Kalau gua strong tabrak color gitu bang. harus sama yang ini, warna daging harus sama warna Iya, fisik. benar. Kan banyak yang Ah, bilang kayak begitu. Nah kalau menurut Bang Awan sendiri gimana? Enggak. Kalau di sini mah tabrak terus. Tabrak aja. Tabrak terus. Jadi kalau kira-kira Tapi FCCP tetap persentasenya Iya bagus. bagus itu. yang penting genetik kita emang bagus. Mm-mm. Kalau FCCP dikawinin sama Blue Rim. Nah itu Tunggu gua tangga tayangnya baru segede gini. FCCP dikawinin Blue Iya, Rim. baru segede gini. Oh. Yang pasti ekornya pasti startail, banyak yang startail. Nah. Itu yang nggak bisa ngebuang dari Female blue rim, FCCP-nya. male CCP baru segini. Wah, berarti ada yang udah siap. Dia coba. Ngeri. Langkahnya udah Tahu jadinya apaan? kalau FCCP enak buat di crossing tuh ke ikan warna bang. Dia ngambil Karena ekornya body. enak. Ekornya enak banget FCCP tuh lari kemana Kan juga. ada yang di IG yang udah terkenal, dia kan itu semua tulangannya CCP. Iya. Tapi buat mecahin warna sisik CCP kayaknya susah banget. Iya benar. berdoa bang yang Untuk banyak. bisa jadi warna multi di badan itu kayaknya. Kalau F1 biasanya cuma saya pernah di ekor, di anal, dorsal dapat warna. Badannya tetap CCP. Ya udah saya kasih bahanan aja bang. FCCP kawinnya sama Avatar. makin. Bagus banget tuh. Demikian dulu deh kita obrolannya makin ngawur. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lo mau tahu kalau lo nggak coba dulu? Oke, coba dulu supaya lo bisa tahu. Oke.